Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kita sekarang akan memikirkan satu topik yang baru. Keadilan Allah adalah keadilan yang sejati. Keadilan Allah, keadilan yang sejati. Apa yang mau kita pelajari di sana? Bagaimana kita mau belajar menemukan apa sebetulnya hakikat keadilan. Keadilan adalah keadilan Allah. Ulangan 32 ayat 1 sampai 6. Ulangan 32 1 sampai 6 dikatakan demikian. Pasanglah telingamu, hai langit, aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun. Laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Sebab nama Tuhan akan kuserukan. Berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil. Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar dia. Berlaku busuk terhadap dia mereka yang bukan lagi anak-anaknya, yang merupakan noda, suatu angkatan yang bengkok dan belat-belit. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah ia Bapamu yang menciptakan engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Saudaraku, ini merupakan nyanyian Musa yang sangat menarik, mengingatkan kepada orang-orang Israel tentang sebuah kehidupan yang luar biasa, pemahaman yang hebat. Dan dia menggambarkan bagaimana seharusnya seluruh manusia yang memang adalah ciptaan Allah bersikap. Maka dia berkata, pasanglah telingamu, ya, hai langit, aku mau berbicara, dan biarlah bumi mendengarkan. Ketika dia mau membicarakan langit, bumi yang di atas dan yang di bawah, artinya dia mau membicara terhadap alam semesta. Artinya lagi, terhadap seluruh umat manusia dari berbagai golongan kehidupan. Artinya lagi, tidak ada apapun yang diciptakan, baik yang di bumi maupun yang di langit, yang tidak tunduk kepada Tuhan. Semua harus menaklukkan diri kepada Tuhan. Semua harus belajar memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Menarik saudaraku yang kekasih. Dengan demikian sebetulnya Musa meletakkan kedaulatan Allah yang absolut, yang tidak terlawan, tidak terbantah. Kedaulatan Allah yang tidak tergugat. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat serius yang digambarkannya. Dan dia mengatakan bagaimana pengajarannya, ya, dia berharap supaya itu menjadi sesuatu yang luar biasa, seperti hujan yang menitik atau hujan yang membasahi bumi, datang dari langit mengenai bumi, lalu hujan itu akan naik lagi ke langit. Hai bumi, hai langit, dengarkanlah. Lalu langit dan bumi, ya, langit menurunkan air membasahi bumi, bumi mengirim air lagi ke langit, lalu demikian seterusnya. Seluruh alam semesta, yang di atas dan yang di bawah, bumi dan langit, air yang turun dan air yang naik, supaya ada satu kegairahan dalam hidup manusia. Jadi seruan Musa diarahkan kepada tiap orang, itu yang pertama. Dan yang kedua, dia berharap supaya setiap orang mendengarkan dengan penuh keseriusan, seperti air turun membasahi bumi dan kemudian memberikan penghidupan. Dia berharap supaya pengajarannya menjadi sebuah pengajaran yang juga menghidupkan. Ya, ini menjadi satu bagian yang penting untuk kita pikirkan bersama-sama. Nah, oleh karena itu saudara yang kekasih, bagaimana Musa mempunyai sebuah pemahaman bahwa langit dan bumi atau seluruh ciptaan yang ada tidak mungkin hidup tanpa memahami pengajaran Tuhan. Tidak mungkin mengerti apa itu kebenaran tanpa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hebat bukan? Nah, oleh karena itu pada waktu dia menempatkan firman Tuhan, dia menempatkan dengan cara yang sangat jeli, dengan cara yang sangat hebat. Dia menuntut langit dan bumi untuk mendengar dan memperhatikan. Kalau langit dan bumi ingin ada kehidupan, kalau langit dan bumi ingin punya arah dalam perjalanan, kalau langit dan bumi ingin mempunyai masa depan, maka dia harus memperhatikannya. Begitulah sebetulnya dituntut, digugat semua umat manusia. Ya, oleh karena itu dia berkata, sebab nama Tuhanlah akan kuserukan. Berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang sempurna. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, bagian ini mau menggambarkan kepada kita siapakah Allah yang harus kita dengar.
Siapakah yang kepadanya langit dan bumi harus tunduk? Yaitu Allah. Nah, bagian ketiga mengajarkan kepada kita yang diserukannya adalah nama Tuhan. Dan dia menggambarkan bagaimana Tuhan itu adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang patut kita hormati. Saudara-saudara, ini menjadi sangat penting. Tuhan yang patut kita hormati, Tuhan yang patut kita hargai. Kenapa? Nah, ini pertanyaan yang menarik, bukan? Karena dia Tuhan yang besar dan dikatakan dia adalah gunung batu, pekerjaannya sempurna. Menarik. Dia adalah gunung batu kita. Gunung batu itu gambaran dari sebuah tempat perlindungan di mana saudara berlindung paling aman ya di gunung batu. Maka ucapan-ucapan dalam Alkitab khususnya di mewarnai Mazmur banyak sekali memakai istilah gunung batu sebagai tempat perlindungan ya, tempat di mana kita aman dari berbagai gangguan, tempat di mana mungkin kita menenangkan diri atau menyelamatkan diri kita. Nah, jadi Tuhan adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang sempurna, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang berjaga-jaga untuk kita. Dan dikatakan yang menjadi menarik oleh Musa adalah apa? Bahwa Tuhan itu semua jalannya adil. Saudara, tidak ada kecurangan pada dia, ya. Dia adil dan benarlah dia. Jadi kalau digambarkan hakikat keilahian di dalam kedaulatan yang hebat, ada satu yang menarik, jalannya adil. Artinya apa? Nah, ini yang kita mau memahami. Jalannya adil adalah apapun yang diputuskannya tidak mungkin tidak adil. Pasti apapun yang diputuskannya adalah adil pada dirinya. Suatu kali waktu orang-orang Israel berdebat soal pilihan. Lalu Tuhan berbicara betapa manusia menggugat kenapa Allah pilih ini, Allah pilih itu. Harusnya pilih itu dan pilih ini, kan gitu ya. Lalu Paulus di dalam Roma 9 mengangkat dan berkata, Allah memilih Yakub bukan Esau. Padahal ceritanya Esau ya dibohongi oleh Yakub atau Yakub menipu mengakalilah kesulungan kakaknya dengan memancingnya dengan semangkok bubur sop merah, begitu kacang merah. Lalu dia juga menipu ayahnya secara aktif untuk mendapatkan berkat dari kakaknya. Masa orang begitu jadi pilihan? Nah, Anda tentu kan marah ya, kecewa ya, kok bisa? Akal budi kita dengan segera terbatas menangkap apa itu. Tapi Paulus berkata, dia suka Yakub dan dia pilih Yakub bukan Esau. Emang kenapa? Apa yang mau kita katakan? Apakah kita akan mengatakan Allah itu tidak adil? Maka Paulus berkata, siapa kita? Saya suka kembali kepada bacaan kita tentang Musa. Musa menggambarkan Allah yang adil itu adalah penguasa, di mana bumi dan langit patut mendengar dia karena dialah sang penciptanya. Kalau dia pencipta, masa akan ia membuat sebuah keputusan yang harus mempertimbangkan keinginan kita? Kalau saja ia pencipta, lalu sebuah kebaikan adalah kebaikan menurut usulan kita, kan jadi gawat, saudara. Tentu dia jauh lebih tahu apa yang baik buat kita, bukan? Sama seperti waktu kita bayi dilahirkan oleh ibu kita, dibesarkan oleh ayah ibu kita. Mana kita ngatur dia untuk harus apa dan bagaimana? Dia yang tahu apa yang baik buat kita, susu apa yang cocok buat kita. Kita mirip seperti bayi terhadap orang tua tidak berdaya. Dikasih racun, kau minumlah racun dan mati, kan begitu. Kedaulatan ada pada ayah ibu ketika mendidik kita, bukan? Seperti itulah gambaran ketidakberdayaan manusia terhadap sang penciptanya. Seperti ibu yang bergantung pada ibunya, seperti bayi yang bergantung pada ibunya dan terserah keputusan ibunya apa. Maka di dalam bagian ini kita belajar bagian dari poin 3 ini, bagian yang pertamanya begitu, bahwa jalan keadilan adalah Allah. Artinya tiap keputusannya itu adil adanya. Maka saya akan berkata aspek kedua, hanya dengan membalik. Tidak ada keputusan Allah yang tidak adil. Ya, tidak ada keputusan Allah yang tidak adil, padahal banyak sekali kita merasa ada ketidakadilan dalam hidup ini. Bagaimana kita memahami ini, saudaraku? Nah, repotnya memang ketika kita berbicara tentang Tuhan yang sempurna, kita ada pada kondisi yang tidak sempurna. Maka kalau kita merasa Allah tidak adil, kita sedang menilai dalam ketidaksempurnaan Allah yang adil dalam kesempurnaan. Maka udah pastilah penilaian kita tuh nggak nyambung gitu toh ya. Tidak akan menjadi objektif karena kita menilai dalam ketidaksempurnaan. Sementara yang kita nilai itu sangat sempurna, saudara. Ya, oleh karena itu kalau kita bilang dia memahami satu kehidupan, dia memandang 100 langkah ke depan, sementara kita di langkah 1 melulu. Maka waktu dia berbuat sesuatu pasti kita bilang tidak adil. Karena yang kita lihat 1 langkah di depan. Kita tidak melihat 10 apalagi 100. Mirip seperti orang main catur.
Ketika yang ahli itu main catur, dikasih ini, wah kita lihat makan, kita makan. Kasih sini, oh makan lagi, kita makan. Sudah asik makan, dia lalu jalan. Kita pikir kita sudah banyak makan ini ya. Pasukan dari lawan kita ini, yang jago ini. Kita pikir kita jago. Lalu dia maju sekali lagi, skak. Begitu skak kita mau jalan bingung. Ternyata skakmat, saudara. Dia kasih makan itu tidak lebih daripada umpan untuk membuka pertahanan kita, dan dia membuka ruang untuk dia mau menembak kita. Celakanya kita makan itu umpan. Sehingga waktu dia maju skak, kita geser dikit, dia skak lagi, udah skakmat. Kaget-kaget kita, lalu kok bisa begini? Nggak mungkin. Kenapa? Karena kita bodoh. Lawan kita pintar. Ya, kita bodoh, lawan kita pintar. Ingat itu. Karena itu kita pikir kita pintar ketika kita memakan, kita anggap dia lengah ketika dia beri makan, padahal dia karena pintarnya melakukan itu. Ketidakpintaran kita lah yang membuat kita berpikir kita sedang mau menang, padahal kemudian kita menjadi kalah. Ketidaksempurnaan kita lah yang membuat kita berpikir Allah tidak baik, Allah jahat, padahal dia baik pada dirinya. Dia lakukan apa yang menjadi kehendaknya, dan kehendaknya berkeadilan. Jalan Allah itulah keadilan, semua putusan-putusannya. Dan apa yang dilakukan Allah, tidak ada yang tidak adil pada dirinya. Tetapi kita kurang mampu memahaminya, atau bahkan tidak mampu karena keterbatasan, ketidaksempurnaan kita. Jadi aspek pertama, keadilan adalah apa yang Allah putuskan. Aspek yang kedua, tidak ada yang tidak adil atas apa yang Allah tetapkan. Ya, ketidakmampuan kita lah memahami itu. Dan aspek yang ketiga, yang menjadi penting untuk kita pikirkan, saudara-saudaraku yang kekasih, dikatakan apa di sana? Dikatakan Allah itu setia dengan tiada kecurangan, adil dan benarlah Dia. Tidak ada kecurangan, adil dan benarlah Dia. Nah, sekarang kita akan memikirkan lagi aspek yang ketiga. Tadi kan kita berburuk sangka Allah tidak adil karena ternyata bukan Dia tidak adil, tapi kita tidak mampu memahami keadilannya, sehingga kita akan merasa terluka pada saat ini. Kita tidak melihat jauh ke depan apa yang akan dilakukannya karena ketidakmampuan. Ya. Nah, sekarang mari coba kita memahami artinya adil misalnya. Apa sih yang kita pahami dengan adil? Kita memahami adil sangat kuantitatif. Yang kasat mata. Misalnya, ya, ada 3 orang anak, ibu bawa pulang 3 roti. Saya suka sekali memakai ini sebagai keadilan kualitatif. Sebetulnya keadilan ini juga dikenal di dalam hukum, di mana hukum memang harusnya ditegakkan bukan saja berdasarkan ajas-ajas yang normatif, tetapi adalah memperhatikan esensi yang paling prinsip. Tidak ada kebenaran yang tidak berkeadilan, tidak ada keputusan adil yang tidak benar. Karena apa yang tidak benar tidak mungkin bisa jadi adil. Dan apa yang tidak adil pasti nggak benar. Nah, sekarang memang diputarbalikkan semuanya dalam permainan ginkang di hukum sana. Kekacauan itu terjadi. Sekarang kita kembali dulu. 3 anak. Maka kalau kita bicara keadilan, apa yang akan terjadi? 3 anak itu dibawa pulang 3 roti orang saya orang ibu. Akan dibagi berapa? 1 anak 1 roti. Itu adil kan? Jadi kita akan bilang 3 roti 3 anak. 1 anak 1 roti. Pasti itu teriakan kita. Tetapi si ibu memberi pada yang besar 1,5. Yang nomor 2 1. Yang nomor 3 1,5. Langsung kita bilang ibu ini tidak adil. Kalau perlu kita balik. Yang nomor 1,5. Yang nomor 2 1, yang bontot 1,5. Terserah saudara mau melihat dari mana. Tetapi saya mau mengatakan yang satu dapat 1,5, yang satu 1, yang 1,5. Kita akan berkata tidak adil, bukan? Seharusnya dapat 1, 1, 1. Tetapi bagaimana kita mau mengatakan tidak adil kalau kita lihat yang diberi 1,5 itu ternyata postur tubuhnya besar, gemuk, dan kemakannya memang dia perlu 1,5. Itu cukup bagi dia, pas. Yang nomor 2 itu agak sedang. 1 itu pas. Yang bontot ataupun yang sulung terserah saudara mau balik urutannya. 1,5 itu pas. Maka dengan kebutuhan, tidakkah pemberian itu adil? Adil. Secara kualitatif karena sesuai dengan kebutuhan. Tetapi secara kuantitatif kemudian kita berkata tidak adil. Kenapa? Karena yang satu lebih banyak dari yang lainnya. Sementara yang lain lebih sedikit dari yang lainnya. Yang adil menurut kita adalah seorang dapat 1, 1, dan 1. Padahal kalau semua dibagi 1 akan ada yang kekurangan. Dan ada yang berkelebihan. Dan itu akan menciptakan kepincangan. Jadi tidak penting sebetulnya kan. Anda dapat 1, 2, 3, atau 5. Tapi apakah memang itu kebutuhan? Nah itu yang menjadi persoalan.
Karena itulah dalam doa Bapa kami Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kalau kau berdoa katakan begini waktu minta makanan. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Luar biasa di situ. Sehingga memahami keadilan Allah, dia akan memberi kita makanan yang secukupnya. Cukup buat kita. Yang mungkin buat orang lain tidak. Cukup kita bilang, lalu kita lihat orang lain. Kayaknya enggak deh, karena orang lain lebih enak dari kita. Saudara-saudara, kita tidak akan pernah puas ketika melihat orang lain. Tapi waktu lihat ke bawah, orang kekurangan, kita juga tidak akan berbagi ke bawah. Kan begitu tah? Itulah sebetulnya keserakahan dan keberdosaan kemanusiaan kita, yang membuat kita tidak lagi mampu memahami keadilan Allah yang adil berdasarkan kualitas dan kebutuhan yang pas buat umat kepunyaannya. Tetapi kita selalu bergairah dan menginginkan orang lain punya, karena kita rasa kita belum punya dan harus punya baru adil. Kan kacau ya? Itu sebab pula dalam 10 hukum dikatakan kan, janganlah engkau menginginkan milik sesamamu apapun yang ada pada dia. Itu indah, saudara. Kenapa? Apa yang ada padamu sudah cukup. Tapi kalau kau tidak pernah puas, ditambah apapun gak akan pernah puas. Itu sebab ketika saudara masih jalan kaki, saudara berdoa supaya naik motor. Sudah naik motor rasa kurang, berdoa lagi dapat mobil. Sudah naik mobil rasa kurang, doa lagi mobil mewah. Sudah mobil mewah paling mewah, rasa kurang lagi dan doa lagi mau naik pesawat dan seterusnya. Sampai akhirnya sampai mati pun tidak pernah rasa cukup. Tidak pernah rasa puas. Kalaupun kita bilang, oh saya bersyukur ini berkat Tuhan ini, oh nah, kita cuma basa-basi saja sebetulnya. Rasa syukur itu cuma rasa syukur yang dibahasakan dalam bahasa manusia kita. Tapi hati kita kalau nggak jujur nggak nyampe ke sana. Karena itulah perlunya sebuah kesungguhan dalam hidup kita untuk kita meneropong ke dalam sejauh mana kita memahami keadilan Allah. Dan keadilan Allah adalah apa yang Allah tetapkan bagi kita. Karena itu jangan saudara terlalu suka membanding-bandingkan diri saudara dengan orang lain, lalu kemudian kecewa dan marah pada Tuhan, lalu berasa Tuhan tidak berkati saudara, berkati yang lain. Kenapa dia begitu, aku begini. Ini penyakitnya kita ini. Inilah perlunya kehati-hatian. Orang fasik ya dan orang benar dalam Mazmur 73, saya suka sekali mengambil itu jadi contoh. Bahkan orang benar hampir terperosok ketika dia melihat orang fasik kok hidupnya enak. Hidupku tidak enak. Kenapa Tuhan seperti ini? Orang benar jalannya terseok-seok susah, tapi orang fasik itu seenaknya. Gemuk-gemuk mereka katanya, toh? Sehingga secara jasmani makmur sekali mereka. Tetapi kemudian Tuhan berkata tidak. Orang fasik itu memang banyak berhasil dan keberhasilannya jalan kehancurannya. Keberhasilan membuat mereka besar kepala, keberhasilan membuat mereka berpikir, mereka berhasil menipu Tuhan. Sehingga banyak misalnya pengkhotbah yang berkhotbah seenaknya tapi jaya luar biasa secara materi misalnya, tetapi batinnya nggak jujur. Tuhan anggap biarkan saja, nanti kujaya itu kubanting, itu kan kita. Dan saudara sudah melihat itu di sekitar saudara dengan banyak kisah, banyak cerita. Saudara bisa lihat kehidupan tiap orang, bukan? Bagaimana kualitas kehidupannya, hubungan suami istri, orang tua, anak, gembala dan jemaat dan seterusnya. Maka dengan segera kelihatan keunggulan satu sisi tadi ternyata itu malah petaka. Tapi mata kita ini cuma ngeliat yang terlihat itu. Kita tidak lihat nanti apa yang terjadi. Itu sebab Tuhan berkata, jangan begitu anakku yang benar. Orang fasik itu jalannya licin, hancur itu nanti. Kan begitu tak? Maka kembali kepada yang tadi, saudara. Disitulah kita belajar untuk memahami kehidupan ini. Karena tadi yang saya bilang, orang benar saja sempat merasa dan hampir tergelincir ketika memahami kebenaran Allah. Mereka cemburu, kok orang itu hebat. Dan itu yang dilakukan orang-orang berdosa, sehingga juga Musa berkata, bagaimana kemudian mereka itu berlaku busuk terhadap Tuhan. Ya, mereka yang bukan lagi anak-anaknya, artinya yang tidak lagi menjadi anak Tuhan, bukan? Yang merupakan noda satu angkatan yang bengkok dan belat-belit. Ini menunjukkan sebetulnya kepada pemberontakan yang dilakukan dari sekelompok orang Israel yang kemudian menyeleweng dan menjadi penyembah berhala, patung tuangan lembu emas, dan melakukan lagi penyembahan berhala lain yang kemudian mereka dibuang. Ya, maka dikatakan Tuhan akan mengadakan pembalasan. Ya, demikianlah mereka mengadakan pembalasan terhadap Tuhan. Artinya Tuhan berbuat yang baik, Tuhan berbuat yang adil, tapi mereka berbuat yang bebal, berbuat yang kurang ajar. Mereka itu tidak mau mengerti, tidak mau bijaksana untuk memahami apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Maka dikatakan oleh Musa, bukankah ia Bapamu yang menciptakan engkau, kenapa engkau melawan dia? Bukankah yang menciptakan engkau, kenapa engkau kemudian merasa luar biasa? Dia yang menjadikan dan menegakkan engkau, dan kau pakai itu untuk melawannya. Waduh,
Dan gilanya tampaknya mereka sukses pula lagi. Itu orang fasik tadi, orang jahat tadi. Ya, orang yang jalannya lika-liku tapi hidupnya sepertinya sukses dan berhasil. Sementara saudara benar, jujur, tapi kok kayaknya nggak berapa, banyak kerikil. Bahkan menurut kita cenderung kita gagal. Lalu kita kecewa, Tuhan tidak adil. Anda salah. Hari ini saudaraku yang kekasih, kalau dia diantara saudara merasa ketidakadilan Allah lalu mulai marah pada Tuhan karena melihat kiri dan kananmu, atau orang-orang yang kemudian mungkin kau tidak suka dan kau benci, apalagi dia berhasil pula lagi pada kau tahu dia jahat. Demi Tuhan yang hidup, stop rasa bencimu, karena itu akan membunuhmu dan menghilangkan kebenaran yang sudah ada padamu. Karena itu peliharalah kebenaran itu untuk bisa memandang keadilan Allah. Nikmatilah pembelian Allah, kesempatan yang Allah berikan kepadamu. Karena apapun putusan Allah adil pada dirinya. Jalani hari-harimu untuk memahami kehendaknya supaya kau tidak menjadi salah. Marah apalagi kemudian menggugat dia. Sungguh tidak bijak, sungguh tidak tepat, sungguh salah. Oleh karena itu, tatap dirimu, lihat ke dalam. Apa yang sedang terjadi pada dirimu tidak perlu kau sesali, tapi penting kau periksa. Apakah kau sudah berjalan bersama dengan Tuhan, hidup takut akan Tuhan? Kalau hari ini kau hidup takut akan Tuhan, entah kau kaya atau miskin, entah kau sakit ataupun sehat, entah kau punya atau tidak punya, entah kau sedang susah atau senang, nggak ada urusan itu. Itu cuma bunga-bunga hidup. Tapi yang jadi penting, apakah kau takut akan Tuhanmu? Karena ujung dari seluruh perjalanan warna-warni hidup itu hanyalah sebuah gegap gempita kemenangan, pengalaman perjalanan bersama dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, camkan, pikirkan itu dalam kehidupanmu. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hari-harimu, supaya hidupmu sungguh menjadi hidup yang memuliakan namanya. Supaya sungguh hidupmu sungguh-sungguh menjadi hidup yang menyenangkan hatinya, sehingga sungguh di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Selamat memahami dan menemukan dan menikmati keadilan Allah, sehingga hidupmu menjadi tenang dan nyaman karena kau berjalan bersama dengan Dia. Bukan karena apa yang ada padamu, karena itu bisa jadi warna-warni hidup belaka. Tapi dengan siapa kau berjalan? Jika dengan Tuhanmu, maka puaslah hidupmu. Tuhan menyertai saudara, menuntun membimbing saudara di hari-hari hidup saudara. Biarlah kiranya berkat Tuhan tercurah di kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Allah yang adil itu. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kalau kami boleh belajar keadilan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami, menuntun, membimbing kami dalam tiap-tiap langkah kami. Supaya kami boleh berjalan perjalanan yang Tuhan kehendaki, hidup seperti apa yang Tuhan mau, melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan, sehingga hidup kami sungguh menjadi kesaksian. Terima kasih Bapa di dalam surga, ini kami serahkan hidup kami, dahului kami dalam bertindak, berpikir, berbuat, berkata-kata, melakukan segala perkara. Supaya apa yang kami kerjakan sungguh hanya menjadi kepujian kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami, mampukan kami memahami, menikmati keadilan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan kami yang adil, keadilan itu sendiri. Amin.